wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini Minggu ya, tanggal 12 Januari 2023, saya akan men-sharingkan ilmu, ya pengalaman saya pribadi sih gitu ya. Ilmu dimana tentang keuangan deh gitu ya. Karena memang ini hal yang paling sensitif yang kita bahas gitu. Pada kesempatan ini itu kita ngomongin tentang pengelola keuangan dalam 1 bulan gitu ya. Ini bukan kata saya ya, dan kata saya yang saya praktekkan gitu mulai dari pengelola keuangan yang terkenal itu Prita Gozi ya, Ibu Prita Gozi, di mana ada beberapa pos yang harus kita simpan dalam 1 bulan. Itu yang pertama itu premier. Apa itu primer? Itu pengeluaran primer. Pengeluaran primer ini adalah pengeluaran di mana kita mengalami ataupun hajat kita dalam 1 bulan. Misalkan kita katakanlah UMR kita 3 juta misalkan. Nah, dalam 1 bulan ini kita mengeluarkan primer seperti makan, listrik, air. Ya. Terus kita katakanlah kita masuk kuota juga ya, dalam kuota, kemudian apalagi transportasi, bensin misalkan, makan. Katakanlah kita let's say 2 juta misalkan. 2 juta kita keluarin, otomatis kan kita ada 1 juta. Nah, dalam 3 juta ini kita katakanlah pengeluaran 2 juta misalkan. Sisa 1 juta. Nah, apalagi misalkan yang harus kita keluarkan. Berarti kalau dari 3 juta ke 2 juta berarti kita pengeluaran let's say 60% ya, 60% lebih gitu ya. Nah, 40% lagi berapa? 40 atau 35% lagi untuk sekunder. Sekunder itu apa sih? Sekunder itu adalah pengeluaran kita yang memang dikeluarkan tetapi tidak bukan untuk hajat hidup kita selama 1 bulan. Misalkan apa? Baju, beli sepatu, kaos kaki, sabun gitu. Memang pengeluaran gitu, tapi itu bukan hajat kita dalam 1 bulan. Let's say katakanlah kita dalam 1 bulan ini beli baju disisihkan misalkan dari 35% misalkan ya, atau 40%, itu 20% deh gitu. Berarti 20% berarti sekitar 200.000 buat beli baju, nantinya ditabung 2 baju, celana dan segala macamnya. Terus apalagi setelah sekunder, dana darurat tentunya. Kenapa harus dikeluarkan dana darurat tersebut? Contoh misalkan ini, kan kita tadi ada 60% yang anggaplah sisa 1 juta, 400.000 mau 20% ya, berarti kalau 20% berarti tinggal 400.000, tinggal 600.000 misalkan ya. 400.000 ini bukan 100.000, 400.000 ini untuk katakanlah kita beli pengeluaran sekunder. Nah, dana darurat ambil dari mana? Tetap dari gaji yang katakanlah kita ke UMR tadi. Berapa kisarannya? Ya tergantung kalian. Misalkan katakanlah kita 600.000, kita ambil nih dari sisa 20% lagi ya, 10% deh gitu. Ya 20% lagi lah misalkan. 20% lagi berapa nih gitu. Anggap katakanlah kita kasih 300.000 misalkan, 300.000. Oke. Deal gitu. 300.000 ini kita kasih sekunder. Pengeluaran dana darurat. Pengeluaran dana darurat apa aja sih, tidak hanya untuk bahan bocor misalkan. Atap bocor rumah itu harus pakai dana darurat dadakan misalkan. Terus kemudian sakit itu juga harus dalam satu pengeluaran gitu. Yang selanjutnya apa? Dari mulai kita pengeluaran primer, makan, minum, air, listrik, kuota, kemudian sekundernya adalah beli baju segala macam. Keempat ada dana darurat. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat adalah apa? Katakanlah reward.
ribut memang harus terkadang, tapi ah kamu misalkan ngabung terus kan kita bosan nih, kita juga punya ribut dong, jadi kita punya pengen jalan-jalan misalkan gitu, itu pun harus dikatakanlah, itu pun harus dibudgetin. Misalkan kita ada 300.000 lagi nih reward, misalkan 200.000 misalkan, nah 200.000 itu buat reward, kita boleh bisa ngopi tiap, misalkan reward dalam 1 bulan itu buat nongkrong nih gitu kan, buat ngopi nih di coffee shop atau apalah gitu ya, yang tidak mencapai uang tersebut, banyak uang tersebut, misalnya 200.000 kita katakanlah kita tak patok gitu kan misalkan. Kemudian 100.000 lagi buat apa? Investasi tentunya. Banyak investasi yang apa? Yang mau kalian pahami gitu. Ada dari emas misalkan, ada reksadana ataupun saham. Ya kalau misalkan kalian percaya emas ya udah nggak apa-apa, beli aja emas itu. Nah dari kelima ini ya, memang orang tidak terlalu tahu gitu tentang pos-pos ini. Taunya ya primer ya udah buat bayar. Kemudian 5 tahapan ini, primer, sekunder, kemudian dana darurat, reward, kemudian investasi, 5 ini tidak akan pernah bisa, saya disclaimer ya, tidak akan pernah bisa terjadi kalaupun kalian dalam segi utangnya itu masih ada dalam bank. Tidak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Selesaikan dulu dari bank, baru setelah itu punya cost-nya yang secara positif, bukan negatif loh ya gitu. Selesaikan dulu hutangnya, baru kita bisa ngomong tentang ini. Mungkin bisa bang, tetapi kita ada patokannya primer, pos-pos primer yang harus kita potong misalkan itu ya. Terkadang ini lucu, terkadang ini pun suatu hal yang udahlah aku mah nanti aja lah, Allah juga maha merezeki, ya betul, tapi ini harus kita paham tentang mengenai ini, pengembangan itu aja. Ingat apa yang pertama primer, pengembangan primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga adalah apa, dana darurat. Bisa dana darurat ini yang kita ambil ke dalam asuransi, bisa kita kelola sendiri gitu ya. Keempat adalah reward, jalan-jalan atau hunting atau kita istilahnya healing kalau anak sekarang ya. Kelima adalah investasi tentunya. Baik, ini pengelola keuangan ini yang saya pelajari dari mulai Bapak Robert Kiyosaki dan Ibu Prita Gozi ya, pengelola keuangan Indonesia yang terkenal itu. Tentunya nanti kita bakal sharing lagi tentang keuangan, di mana kita akan ngomongin tentang saham dan reksadana. Itu aja sharing hari ini, sharing pertama, vlog pertama ya gitu ya. Ya, selamat sore teman-teman, sehat-sehat selalu ya.